Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agung Putra Mulyana, selaku dosen Sosiologi Komunikasi. Kami dari kelompok 3 dari kelas 4 47F37 yang beranggotakan ada Ari Erlangga Catra Putra, Adila Suci Dwinanda, Clara Damaris Putri, Melinda Wijayanti, Nur Anissa, dan Selvi Margareta. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Konflik Budaya dan Identitas Etnis Tionghoa di Era Orde Baru Pasca Reformasi. Pada presentasi kami akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bab 1 latar belakang, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup dan kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Anissa. Oke, terima kasih Melinda. Di slide kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis konflik budaya dan identitas etnis Tionghoa di era Orde Baru pasca Reformasi. Etnis Tionghoa memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan kehadiran mereka yang dapat ditelusuri hingga abad ke-7 saat perdagangan dan migrasi membawa etnis Tionghoa ke Nusantara. Selama berabad-abad, mereka berkembang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, berkontribusi dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan tradisi yang memperkaya keragaman Nusantara. Pada masa Orde Baru, sekitar tahun 1966 dan 1998, pemerintah memberlakukan kebijakan asimilasi ketat terhadap etnis Tionghoa karena khawatir bahwa budaya dan identitas mereka yang terpisah dapat mengganggu stabilitas nasional. Kebijakan ini muncul di tengah ketegangan politik yang dipicu oleh peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1965, di mana Tiongkok dipandang sebagai salah satu pendukung utama gerakan komunis. Pasca Reformasi 1998, kebijakan yang menekan etnis Tionghoa mulai dihapuskan, dan mereka diberi kebebasan untuk mengekspresikan identitas budaya mereka secara terbuka. Perayaan Imlek atau Tahun Baru Imlek kembali diakui sebagai hari libur nasional. Media berbahasa Mandarin diizinkan terbit dan penggunaan nama Tionghoa kembali diperbolehkan. Konflik dan tantangan identitas ini tetap berlanjut hingga sekarang, bersamaan dengan perjuangan etnis Tionghoa untuk memperoleh hak yang setara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang beragam dan multikultural. Secara keseluruhan, konflik budaya dan identitas etnis Tionghoa di Indonesia mencerminkan ketegangan yang timbul dari kebijaksanaan asimilasi yang dipaksakan, perubahan kebijakan, dan proses adaptasi dalam masyarakat yang beragam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardila. Baik, terima kasih Nur Anissa. Selanjutnya saya akan membacakan analisis konflik budaya dan identitas, sebab dari perubahan sosial yang terjadi. Pada awal kemerdekaan, orientasi politik etnis Tionghoa terjadi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok yang bercita-cita kembali ke daratan Cina dan kelompok yang memilih menetap di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan dua nationality terhadap etnis Tionghoa yang menetap di Indonesia. Walaupun demikian, Soekarno memperjelas hak Tionghoa di Indonesia pada bulan Maret di 1963. Ketika menyampaikan pidato Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, dalam pidato tersebut secara tersurat disampaikan bahwa etnis Tionghoa yang tinggal di tanah Indonesia merupakan bagian dari Indonesia itu sendiri. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto menganggap bahwa keturunan etnis Tionghoa sebagai pendukung PKI, sehingga dibekukannya hubungan diplomatik antara RI dan RRT. Selanjutnya, Soeharto mengeluarkan kebijakan asimilasi. Presiden Soeharto juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa. Agama yang dianut oleh kebanyakan etnis Tionghoa mengalami pelanggaran ibadah seperti perayaan Imlek, Cap Gomeh, dan ritual keagamaan lainnya. Konflik budaya dan identitas yang dialami etnis Tionghoa disebabkan oleh kebijakan asimilasi, stereotip ekonomi, dan kekhawatiran terhadap loyalitas ganda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Erlangga. Ya, baik. Terima kasih Ardila. Ya, jadi sangat disayangkan ya teman-teman kehadiran dari etnis Tionghoa ini tuh nimbulin konflik sosial budaya, terutama bagi rakyat Indonesia. Terutama juga saat budaya dan identitas mereka tuh dianggap nggak sejalan dengan semangat nasionalisme yang muncul dalam beberapa periode di Indonesia.
tadi sudah dijelaskan oleh Ardila penyebab-penyebabnya apa saja, dan berikut ini saya akan menjelaskan terkait apa saja akibat yang terjadi atas timbulnya konflik sosial budaya yang ditimbulkan saat itu. Nah, jadi di sini teman-teman kurang lebih ada 4 akibat, di mana salah satunya alias yang pertama ini ada diskriminasi sosial dan politik. Meski banyak warga keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia, teman-teman, diskriminasi sosial politik terhadap mereka tuh masih ada sampai saat ini. Jadi kebijakan asimilasi pada Orde Baru ngewajibin semua etnis Tionghoa itu untuk ganti nama mereka menjadi dengan nama yang Indonesia gitu, nama yang lokal gitu. Dengan membatasi ekspresi budaya mereka di ruang publik juga merupakan salah satu diskriminasi sosialnya. Nah, meski kebijakan ini sudah dicabut setelah reformasi, tapi dampaknya tuh masih terasa dalam bentuk stereotip negatif dan prasangka di masyarakat sampai saat ini. Stereotipnya yang berkembang itu bahwa etnis Tionghoa itu sampai saat ini maksudnya itu dianggap mendominasi sektor ekonomi itu di Indonesia. Tuh. Jadi anggapan tersebut menimbulkan kecemburuan sosial terutama di kalangan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi gitu. Kemudian yang kedua itu ada pembatasan budaya. Jadi sebelum reformasi, ekspresi budaya Tionghoa ini tuh dibatasi di Indonesia. Kayak seperti yang sebelum tadi dijelaskan oleh Ardila, kayak perayaan-perayaan Imlek, Tahun Baru Cina gitu, itu nggak diperbolehkan gitu. Terus dan penggunaan aksara Tionghoa tuh dibatasin gitu. Cuman ya setelah era reformasi, pembatasan ini tuh dihapus. Jadi beberapa perayaan seperti Imlek saat ini udah diakui sebagai hari libur nasional. Tuh, buat beberapa kelompok masyarakat ya masih memandang budaya Tionghoa ini tuh kayak asing gitu atau kayak kurang Indonesia, kurang lokal gitu. Pandangan ini tuh menunjukin bahwa penerimaan budaya Tionghoa di ruang publik itu masih belum sepenuhnya merata, teman-teman. Tuh yang ketiga di sini tuh ada kecurigaan atas kebangsaan bernegara. Tadi kayak istilah lainnya tuh dual nationality. Jadi konflik sosial yang berkaitan dengan isu loyalitas ganda itu masih mempengaruhi cara pandang sebagian masyarakat di Indonesia terhadap etnis Tionghoa ini, teman-teman. Kemudian yang keempat ini ada kasus kekerasan rasial. Jadi kasus ini dialami oleh Tionghoa itu masih menjadi sebuah trauma yang sangat dikenang, yaitu peristiwa kerusuhan pada Mei 1998. Saat itu etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, penjarahan, diskriminasi, dan lain-lainnya. Dan itu menimbulkan dan juga memunculkan luka mendalam sampai saat ini bagi komunitas Tionghoa. Jadi secara keseluruhan, walaupun ada kemajuan bagi etnis Tionghoa di Indonesia, dampak konflik sosial ini tuh masih membentuk pandangan, kebijakan, dan hubungan sosial masyarakat Indonesia hingga saat ini. Gitu teman-teman. Selanjutnya boleh tolong dibantu slide. Selanjutnya, Ya. Konflik budaya dan identitas. Sorry. Di sini ada media sebagai alat pengendalian dan propaganda dalam era Orde Baru. Di sini ada menyebarkan kebijakan asimilasi melalui media massa. Pemerintah tuh bisa menyampaikan narasi bahwa etnis Tionghoa harus menghapus identitas budayanya demi kesatuan nasional seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi kemudian ada kontrol dan represi identitas Tionghoa. Media juga digunakan untuk mengontrol dan juga menekan ekspresi budaya Tionghoa di masyarakat, mengingat tentang risiko dan separatisme konflik yang terjadi pada saat itu. Kemudian ada pembatasan teknologi, tidak ada internet di era Orde Baru, sehingga nggak ada platform independen untuk menyuarakan narasi alternatif. Jadi media yang ada tuh hanya berasal dari pemerintah atau pihak yang mendukung kebijakan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. selanjutnya di slide 9 adalah media sebagai sarana ekspresi identitas pasca reformasi. Setelah reformasi 1998, kebebasan pers mulai diberlakukan dan identitas Tionghoa mulai mendapatkan ruang untuk diekspresikan kembali. Beberapa peran media
dan teknologi pada era pasca reformasi adalah satu, media sosial sebagai alat ekspresi budaya, yaitu adalah internet dan media sosial memungkinkan etnis Tionghoa untuk kembali menunjukkan identitas budaya mereka secara bebas. Lalu juga yang kedua, pemberitaan jadi kritis. Media cetak, televisi, dan online mulai memberitakan sejarah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, mengupas masa lalu, dan mendorong wacana keadilan sosial. Yang berikutnya adalah komunitas online dan jaringan sosial. Media sosial mulai memungkinkan generasi muda Tionghoa berhubungan dan berbagi pengalaman mereka tentang identitas dan budaya mereka secara bebas, baik dalam negeri maupun dengan diaspora Tionghoa di negara lain. Lalu berikutnya, teknologi sebagai alat literasi dan edukasi budaya. Yang itu ada platform digital untuk literasi budaya. Adalah setelah reformasi muncul banyak situs web, blog, dan platform online yang memberikan informasi tentang sejarah, budaya, dan warisan Tionghoa di Indonesia. Lalu juga pendidikan melalui film dan dokumenter. Industri film dan dokumenter yang semakin didukung oleh teknologi streaming memungkinkan cerita tentang diskriminasi dan perjuangan etnis Tionghoa di Indonesia. Lalu juga media sebagai sarana advokasi hak-hak minoritas. Yang pertama ada platform advokasi. Media memungkinkan komunitas Tionghoa dan aktivis hak asasi manusia untuk menyuarakan perlunya undang-undang yang melindungi hak-hak etnis Tionghoa dan menentang diskriminasi berbasis etnis. Lalu berikutnya teknologi sebagai jembatan untuk diskusi publik, yaitu melalui media digital, terutama blog, forum, dan media sosial, diskusi mengenai isu-isu sensitif seperti diskriminasi, rasialisme, dan integrasi sosial dapat berlangsung secara terbuka dan menciptakan kesadaran dan empati di antara masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, iya. Selanjutnya ada perubahan yang dibawakan oleh media atau teknologi setelah terjadinya konflik. Yang pertama itu ada kebebasan berbudaya dan ekspresi identitas di media. Jadi kebangkitan identitas Tionghoa di media massa setelah reformasi, adanya media mainstream mulai menampilkan budaya Tionghoa termasuk perayaan Imlek yang sebelumnya dilarang dirayakan secara publik. Media TV, surat kabar, dan radio ini secara terbuka meliput acara budaya Tionghoa yang dulunya dikekang oleh kebijakan asimilasi. Kemudian ada media digital sebagai ruang ekspresi. Nah, internet ini memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk mengekspresikan identitas Tionghoa seperti blog, forum diskusi, dan media sosial yang menjadi tempat bagi etnis Tionghoa untuk berbagi pengalaman, cerita sejarah, dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada penguatan komunitas dan dukungan solidaritas. Yang pertama itu ada jaringan komunitas online, jadi melalui media sosial, komunitas Tionghoa ini dapat berinteraksi dan menjalin solidaritas dengan komunitas lain di dalam dan luar negeri. Grup di media sosial ini menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan isu-isu sosial yang dihadapi etnis Tionghoa di Indonesia. Kemudian yang kedua ada penggunaan media sebagai alat advokasi. Ini adalah media dan teknologi yang memberikan kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk mengadvokasi hak-hak mereka, bisa melalui online, kampanye media sosial, dan forum diskusi. Masyarakat Tionghoa jadinya dapat menyuarakan keprihatinannya tentang diskriminasi dan memperjuangkan kebijakan yang adil. Ya, Selanjutnya adanya perubahan yang dibawakan oleh media atau teknologi setelah terjadinya konflik bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini adanya pelestarian budaya melalui platform digital. Adanya dokumentasi budaya, jadi setelah reformasi terdapat peningkatan dalam dokumentasi budaya Tionghoa di Indonesia melalui platform digital. Kemudian ada juga pendidikan dan literasi budaya online. Teknologi juga memungkinkan generasi muda Tionghoa belajar lebih dalam tentang
warisan budaya mereka yang sempat terputus akibat kebijakan asimilasi. Jadi sumbernya tuh sumber edukasinya lebih banyak tersedia di online. Lanjut, ada media sebagai penyumbang narasi dan refleksi sejarah. Yang pertama, peliput kritis tentang masa lalu. Jadi media cetak, TV, dan online mulai mengangkat narasi kritis tentang diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa di era Orde Baru. Lalu yang kedua itu adanya pembuatan film dan dokumenter. Nah, untuk media visual seperti film dan dokumenter semakin banyak mengangkat kisah-kisah tentang konflik budaya, sejarah, dan diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa. Lanjut, yang kelima, ada teknologi untuk mengatasi stigma dan stereotip. Nah, yang pertama ini adanya kampanye anti rasisme di media sosial. Jadi di media sosial memungkinkan individu dan komunitas Tionghoa untuk melawan stigma dan stereotip negatif yang masih ada, seperti kampanye-kampanye untuk melawan diskriminasi etnis dan rasisme menjadi lebih umum dan efektif melalui platform digital. Yang kedua, ada dialog antar budaya. Nah, media digital juga memfasilitasi dialog antar budaya yang lebih inklusif. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk untuk saling bertukar pandangan, mengurangi prasangka, dan mempromosikan pemahaman antar etnis. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Melinda, silakan. Baik, terima kasih. Terdapat kesimpulan yaitu pada masa Orde Baru di Indonesia, etnis Tionghoa mengalami diskriminasi sistematis, mulai dari pembatasan budaya hingga larangan penggunaan bahasa dan simbol Tionghoa di depan umum. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis identitas, di mana etnis Tionghoa merasa terasing dari akar budayanya, namun juga sulit untuk berasimilasi sepenuhnya dengan budaya Indonesia. Kebijakan pemerintah pada saat itu memperkuat stereotip dan mendorong pengucilan sosial terhadap mereka. Setelah reformasi, situasi mulai berubah dengan dicabutnya kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan masyarakat Tiongkok mempunyai lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan budaya dan identitas mereka. Namun dampak konflik budaya dan identitas masa lalu masih terasa karena mempengaruhi cara pandang masyarakat Tionghoa terhadap dirinya di masyarakat Indonesia. Terdapat saran yang dapat disampaikan yaitu yang pertama, pemerintah harus bisa lebih konsisten terhadap kebijakan yang dikeluarkan untuk etnis Tionghoa serta diberlakunya undang-undang yang tidak berpihak kepada siapapun. Yang kedua, masyarakat etnis Tionghoa yang merupakan warga negara Indonesia dan khususnya organisasi-organisasi etnis Tionghoa agar bisa menunjukkan sikap loyal terhadap negara Indonesia serta menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga, etnis Tionghoa yang memilih Indonesia sebagai negaranya harus bisa memberi peranan dan serta kontribusi yang nyata terhadap bangsa Indonesia serta turun berpartisipasi membangun dan memajukan Indonesia agar menjadi negara yang maju dan demokratis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.